Nah, sahabat kreatif, seperti ini tempat kopi yang lagi legendaris di kota Pontianak. Tempatnya asik ya. Nah, dipenuhi dengan orang-orang yang sedang nongkrong di sini. Ada juga yang sedang mengerjakan pekerjaan kantor, sedang kumpul-kumpul. Nah, seperti inilah suasananya. Nah, sahabat kreatif, hari ini saya kedatangan seorang teman ya, bisa dikatakan teman ngajar, bisa dikatakan tempat curhat, bisa dikatakan tempat sharing, terutama tentang pelajaran bahasa Indonesia loh ya, karena ini adalah guru senior di bidang bahasa Indonesia. Yuk, sama-sama yuk kita tanya kepada Bunda Clara tentang kemampuannya menulis puisi, menulis novel, karya-karya yang betul-betul berguna dan inovatif untuk kita contoh. Ayo, ikuti. Selamat siang, Bu Clara. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Nah, Bu Clara, coba Ibu perkenalkan nama lengkap Ibu serta Ibu ngajar di mana biar sahabat kreatif di rumah bisa kenal dengan Ibu. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Saya namanya Bu Clara. Ya, saya mengajar di SMA Negeri 1 Pontianak. Ya, di sana saya sudah hampir 5 tahun. Nah, sebelumnya saya mengajar di SMA 1 Siantan selama 11 tahun. Iya. Nah, Bu Clara, saya mendengar bahwa Bu Clara adalah guru yang sangat rajin menulis ya. Ada beberapa karya yang saya sempat baca, bukunya sangat menarik sekali untuk dibaca. Nah, Bu Clara, sebelum kita lanjut pada tulisan, tip-tip menulis, saya mau Ibu menyampaikan dulu apa kesan Ibu selama menjadi guru. Ya. Baik, banyak kesan yang saya rasakan selama saya menjadi guru. Saya bisa memberikan materi-materi pelajaran bahasa Indonesia kepada siswa-siswi saya dan bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan kepada anak didik saya. Luar biasa ya. Jadi intinya menjadi guru itu adalah hal yang sangat membahagiakan ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian Bu, apa saja ya karya yang sudah Ibu tulis? Iya, saya sudah banyak menulis karya-karya saya, namun ada yang sudah diterbitkan atau dibukukan, tetapi ada juga yang belum. Yang untuk puisi dan gurindam itu masih dalam proses, namun untuk buku kumpulan cerpen, saya sudah membuat 2 buku kumpulan cerpen, yaitu yang pertama berjudul Clara dan yang kedua berjudul Memori Biru. Nah, bisa Ibu pertunjukkan yang mana bukunya Bu? Ya baik, ini Oh Clara dan ya, ya. Terima kasih, wah, luar biasa ya. Tapi nanti masih ada lagi buku yang akan terbit ya Bu? Ya. Oh, luar biasa ya. Walaupun tidak lagi muda tapi tetap terus berkarya ya Bu ya. Sangat menginspirasi kita semua. Nah, kemudian Ibu yang pengen kita tahu ini buku yang berjudul Clara, kira-kira isinya tentang apa Bu? Iya, buku yang berjudul Clara itu salah satunya berjudul Anakku Terakhir Tidak Sempurna. Nah, di situ mengapa saya mau mengangkat cerpen itu? Karena saya banyak sekali melihat ibu-ibu di luar sana yang tidak peduli dengan anak-anak yang lahir tidak sempurna. Nah, dengan membaca buku itu tergeraklah kiranya hati ibu-ibu yang mempunyai anak yang tidak sempurna seperti itu untuk menjadikan anak-anak mereka dan mencintai anak-anak mereka dengan sepenuh hati. Luar biasa ya. Jadi ada berapa kisah di situ Bu? Ada 10 kisah. 10 kisah. Nah, itu saling berkaitan antar judul? Ada yang berkaitan, ada yang tidak. Oke, luar biasa. Berapa lama Bu Ibu membuat buku yang berjudul Clara itu? Itu cukup lama karena itu buku perdana saya. Oh, karena buku perdana ini untuk pengeditan saja itu sekitar 6 bulan. Ya, 6 kali pengeditan. Setelah itu baru diterbitkan. Namun untuk buku yang kedua tidak begitu lama, yang sekitar 1 bulan itu sudah bisa diterbitkan. Kira-kira hambatannya ada tidak Bu ketika menulis buku Clara dengan buku Memori Biru itu? Oh ya, untuk buku Clara banyak sekali hambatan karena itu buku perdana ya. Saya merasa
rasanya saya tidak sampai ke buku-buku tulisan-tulisan saya yang selanjutnya karena banyak sekali mengalami kesulitan. Namun karena kegigihan saya, karena saya mau berpikir bahwa saya harus bisa, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kalau kita mau. Nah, untuk buku yang kedua, saya tidak merasakan ada sesuatu yang sulit, tetapi di situ hanya penulisan ejaan saja yang masih kurang sempurna. Oke, luar biasa. Ya. Kemudian ketika Ibu mengalami hambatan dalam menulis buku Clara, kemudian menulis buku Memori Biru, Ibu tetap tidak patah semangat ya Bu ya? Iya. Terus lanjut dan punya tekad Bu ya? Iya. Punya komitmen ya? Iya. Oke. Nah, tips-tipsnya Bu, apa saja tips-tips yang bisa diambil oleh sahabat kreatif dalam menulis ini Bu? Oke. Tips saya yang pertama, saya tidak peduli dengan tulisan saya. Apakah tulisan saya itu betul atau salah? Saya terus saja menulis seperti air mengalir. Nah, saya pernah membaca sebuah buku bahwa menulis itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita dan membuat diri kita menjadi orang yang sangat kreatif. Nah, saya berpikir bahwa pada saat saya menulis berarti saya bisa menciptakan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Nah, sekali lagi saya tidak peduli itu salah atau tidak. Nah, di satu titik saya merasakan bahwa tulisan saya itu benar. Nah, dengan cara itu saya terus tidak pernah berhenti untuk menulis. Ya, luar biasa ya. Jadi ini perlu kita contoh dari tekad dan motivasi dari Bu Clara bahwa kalau kita mendapat hambatan dalam menulis, ya kita jangan patah semangat, harus lanjutkan terus ya. Oke, luar biasa ya Bu. Nah Bu, yang saya dengar Ibu sebentar lagi mau pensiun ya Bu ya. Luar biasa, Ibu sudah bisa mencapai angka 60, itu luar biasa, itu berkah ya. Tuhan sudah memberikan bonus yang luar biasa kepada Bu Clara. Nah, bagaimana Bu di akhir-akhir masa kerja Ibu, apa yang Ibu rasakan ketika mau pensiun ini? Pertama saya merasakan ya pasti ada kesepian. Ya, pasti saya merasakan bahwa dulunya saya pernah bertemu dengan anak-anak, ya pagi hari saya bertemu dengan anak-anak, dengan siswa, tapi setelah pensiun saya tidak lagi bertemu dengan mereka. Nah itu ada rasa sedih juga rasanya untuk berpisah dengan siswa-siswi. Begitu juga dengan teman-teman saya yang ada di SMA Negeri 1 Pontianak, ya saya juga akan merasa sedih untuk berpisah dengan mereka. Tapi saya pikir itulah namanya perjalanan hidup, ya. Tidak mungkin kita status kita berada di satu titik, tapi kita seperti roda yang terus berputar. Luar biasa ya Bu Clara, tetap optimis ya Bu. Ya, pasti masih terus bisa berkarya ya Bu ya, menulis buku. Tetap berkarya. Ya. Kemudian Bu, apa pesan Ibu nih kepada guru-guru yang masih aktif? Saya minta kepada guru-guru yang masih aktif, ya, yang masih muda-muda, ayolah menulis, ya, karena dengan menulis, ya, kita bisa memberikan sesuatu untuk orang lain. Sangat berguna untuk diri kita, untuk anak cucu kita nantinya. Jadi pada saat kita tidak mengajar lagi, tidak harus pensiun, ya kita bisa memberikan sesuatu untuk mereka. Luar biasa. Punya kenang-kenangan ya Bu ya. Jadi orang bisa mengenang kita lewat tulisan. Tulisan tidak akan lekang dimakan waktu ya Bu ya. Betul sekali. Ya, luar biasa. Nah, untuk anak-anak nih Bu, apa pesan Ibu? Ya, untuk anak-anak yang masih muda, yang masih remaja, saya berharap agar kalian juga bisa menulis, karena dengan menulis kalian bisa menghasilkan sesuatu. Tidak hanya mendapatkan piala, tapi kalian juga bisa mendapatkan uang dari situ. Nah, dari situ kalian sudah bisa membantu kedua orang tua kalian untuk membiayai kuliah kalian. Luar biasa ya Bu ya. Nah Bu Clara, tidak terasa waktu kita berbincang-bincang tentang menulis ya. Sudah banyak hal yang kita bahas ya Bu Clara ya. Semoga Ibu di masa tua nanti bisa terus berkarya dan selalu berbahagia ya Bu ya. Terima kasih. Nah sahabat kreatif, demikian ya bincang-bincang kami berdua. Saya guru bahasa Indonesia dan di sebelah saya Bu Clara juga guru bahasa Indonesia. Semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat untuk sahabat kreatif semuanya. Sampai jumpa. Salam sehat.